Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi Jumat yang berkah ini kita kembali melanjutkan kajian kita ya tentang keutamaan ilmu dan ulama yang bagian 2. Pada yang pertama ya kita sudah menjelaskan bahwasanya syaitan itu lebih takut, lebih sulit menggoda satu orang alim yang warok ketimbang 1000 orang ahli ibadah tetapi bodoh, dia tidak mempunyai ilmu ya, hanya ibadah saja seperti itu. Nah, kemudian kenapa syaitan lebih sulit menggoda satu orang alim? Karena dia kesatu memiliki ilmu, yang kedua melakukan sesuatu dengan adab-adabnya, saudara, seperti itu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, afdhalul alimi, keutamaan orang alim yang berilmu, ay al-amili, yang mengamalkan ilmunya, bi ilmihi, dengan ilmunya dia amalkan, alal abidi, atas orang yang ahli ibadah, afadlil qamari lailatal badri, itu seperti keutamaan bulan ya, bulan purnama, ala sairil kawakib, atas bintang-bintang. Jadi orang alim itu ibarat bagaikan bulan purnama ya, di antara bintang-bintang yang begitu banyak. Begitulah orang alim, begitulah ulama. Al-muradu, yang dimaksud dengan itu, bil fadli, memiliki keutamaan, kasratus thawab, dengan banyaknya pahala ya, asyamil, kasratus thawabis syamili, ya, pahala yang meliputi lima yu'tihullahu, ya, yang Allah akan memberikannya lil abdi, kepada seorang hamba, fil akhirati, di negeri akhirat. Jadi di dalam kitab Ihya, di dalam kitab Mukhtasar Ihya, bahwasanya ulama dengan orang biasa itu ya, orang biasa ya, ingin mencapai derajat ulama itu harus menempuh perjalanan kurang lebih 70.000 tahun. 700.000 tahun kurang lebih. Begitu susahnya menjadi ulama ya, ulama, apalagi ulama yang warok, ulama yang mengharapkan keridhaan Allah, itu sangat sulit sekali ya. Karena inna yakhsyallahi ya min ibadihil ulama, sesungguhnya ya, orang yang takut kepada Allah dia adalah ulama. Nah, jadi orang yang takut kepada Allah adalah ulama, seperti itu. Dan secara umum adalah orang yang memiliki ilmu, memiliki keutamaan ilmu. Min darajatil jannah, daripada ya derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala, wa dzatiha, dan kelezatan surga ya, kelezatan surga, wa makiliha, dan makan-makanan surga, wa masyaribiha, minuman-minuman surga, wa manakiha, dan pernikahan-pernikahan surga ya. Artinya orang alim yang warok, menjaga daripada perbuatan maksiat ya, itu seperti bulan purnama ya, maka Allah akan memberikan kepada hamba itu di negeri akhirat ya, berupa derajat di sisi Allah, kemudian berupa kenikmatan, makan makanan surga, minuman surga, dan pernikahan di dalam surga. Wa ma yu'tihullahu ta'ala lil abdi, dan Allah akan memberikan kepada seorang hamba ya, min maqamatil qurbi ya, dengan memiliki makom yang dekat kepada Allah. Dan sesungguhnya di dalam surga itu paling nikmat itu adalah
nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita melihat secara zahir seperti di alam dunia, bukan, tapi hanyalah Allah yang tahu bagaimana nikmatnya ketika di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walladzatun nadzi ilahi, dan kelezatan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya Allah. Wasima'in kalamihi, ya, dan mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan yang tiada tara ketika melihat Allah menerima kita di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Nuaim, ya, telah meriwayatkan Abu Nuaim an Muadz bin Jabal dari Muadz bin Jabal. Wa fi riwayat, ini di dalam riwayat yang lain, lil Harits, ya, Imam Harits bin Abi Asama an Abi Sa'id Al-Khudri anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi alal abidi, keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah, kafadli ala ummati, seperti keutamaanku terhadap umatku, kata baginda Nabi. Jadi ulama itu, ya, seperti keutamaannya ulama, ya, seperti keutamaan baginda Nabi terhadap umatnya. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya, karena ulama adalah penerusnya para nabi, saudara. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita jadi alim ulama semua. Amin ya rabbal alamin. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, li Tirmizi, Imam At-Tirmizi an Abi Amamah, dari Abi Amamah, fadlul alimi alal abidi, keutamaan orang alim terhadap orang yang ahli ibadah, kafadli ala adnakum, seperti keutamaan orang yang paling rendah di antara kalian, ya. Jadi artinya adalah orang yang ada yang paling tinggi dan yang paling rendah, ya. Ainas batu syarafil alimi, yakni perumpamaannya, ya, orang yang mulia yaitu orang yang alim, ila syarafil abid, ya, terhadap dibanding kemuliaan orang yang ahli ibadah. Jadi kemuliaan orang alim itu, ya, lebih tinggi ketimbang orang yang ahli ibadah. Karena Allah yang menjelaskan tadi di ayat suci Al-Qur'an bahwasanya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Nah, setelah Allah, para malaikat dan ulul ilmi, para alim ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, maksudnya begitu. Nah, makanya Nabi Muhammad dan seluruh para rasul diutus ke bumi memiliki ilmu yang Allah berikan. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kanisbata syarafin nabi ila adna syarafa sahabati, ya, seperti perimbangannya kemuliaan baginda Nabi, ya, di antara para sahabat yang mulia, Masya Allah. Qala Al-Ghazali, telah berkata Imam Al-Ghazali, fangzur kaifa ja'alal ilmu, ya, maqarinan li darajatin nubuwah, maka lihatlah bagaimana, ya, orang alim itu, orang yang berilmu itu, ya, dijadikan beriringan derajatnya dengan derajat kenabian. Masya Allah, ya, yang pasti orang alim yang menjaga daripada perbuatan maksiat, dan orang alim mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa hattu rutbatul amali, ya, dan bagaimana, ya, amal itu diturunkan, ya, amal itu al-mujarradi anil ilmi, ya, terhadap seseorang dengan ilmunya, ya. Wa in kana al-abidu la yakhlu anil ilmi, ya, namun jika ada orang yang ahli ibadah, la yakhlu, yang kosong, hanya ibadah saja, anil ilmi bil ibadati, tapi dia tidak punya ilmu, hanya beribadah saja, lati yuwadzibu alaiha, yang ia rutinkan daripada ibadah yang dia lakukan, ya, ibadah sholat tapi tidak mempelajari ilmu-ilmu tentang sholat,
ibadah wudu ataupun puasa tapi tidak mempelajari tentang ilmu-ilmu puasanya. Nah, itu kurang saudara ya. Artinya harus mempelajari apa yang kita lakukan. Segala sesuatu itu dengan ilmu ya. Apapun itu selain ibadah ya, kita belajar dengan ilmu ya. Walau lahu lam takun ibadah, maka ya andaikan ya, walau lahu tidak ada baginya itu terwujud amal ibadah, mardudatun la tuqbalu ya bahasanya. Ya, bahasanya itu takutnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya karena tidak dibarengi dengan ilmu. Maka ibadah harus dibarengi dengan ilmu, saudara. Wudunya, sholatnya, ibadahnya, dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man intaqala, siapa orang yang berpindah tempat, intaqala melangkah ya, berpindah tempat, aitahawwala masyian ya, melangkah ya, masyian dengan berjalan kaki, aurakiban atau dengan berkendaraan atau naik kendaraan baik sepeda ataupun motor ataupun mobil, min mahalihi ila mahalil akhir, dari satu tempat ke tempat lain ya, liyata'allama ilman, dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Jadi ya, berpindah satu tempat ke tempat lain untuk mencari ilmu, tujuannya saudara. Minal ulumi syariati, mempelajari ilmu-ilmu syariat. Maka apa? Ghufira lahu, Allah akan mengampuni dosanya. Aima taqaddama min dzambihi as-shaghair, ya, dosa-dosa yang dahulu daripada dosa-dosa yang kecil. Alhamdulillah, dosa-dosa kecil juga Allah ampuni. Ya, qabla an yakhtua, sebelum kakinya melangkah. Jadi orang keluar dari rumah dengan niat menuntut ilmu, sebelum kakinya melangkah Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Ya, Masya Allah. Min ay khutwatun min maudhihi, ya, melangkah daripada tempatnya sudah Allah ampuni, belum melangkah sudah Allah ampuni. Gimana dia mencari ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Idza arada bidzalika wajhullah, jika yang dilakukan itu wajhullah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau menuntut ilmu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya sebelum kakinya melangkah. Apalagi sudah melangkah, apalagi duduk di majelis taklim ya, duduk mendengarkan kalimat-kalimat para alim ulama. Nah, satu kalimat satu kebaikan, berapa banyak alim ulama mengatakan kalimat-kalimat ya yang ada manfaatnya bagi kita ya, begitu banyak ya kebaikan yang kita dapat di dalam majelis ilmu. Bahkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ya, seluruh ikan-ikan di lautan memohonkan ampun untuk siapa? Orang yang menuntut ilmu karena Allah dan orang yang mengajarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Asy-Syairazi, an, hadis riwayat Imam Asy-Syairazi, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama ya, muliakanlah oleh kalian ulama. Kata baginda Nabi, kita dianjurkan untuk memuliakan ulama. Aibi ulumi syar'i ya, dengan ilmu-ilmu syariatnya, dengan ilmu yang mereka miliki. Al-amilina, yang mengamalkan ilmunya. Kita dianjurkan untuk memuliakan ulama. Itu perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi an tu'amiluhum bil ijlali, dengan bergaul dekat dengan mereka, bil ijlali, dan dengan menghormati mereka, dengan menghormati alim ulama, wal ihsan, dan berbuat baik kepada mereka, ilaihim, kepada para alim ulama, menghormati, mengagumi ya,
dengan kebaikannya, dengan kebaikan-kebaikan kita kepada mereka, bil qauli wal fi'li, baik dengan ucapan ataupun perbuatan kita kepada alim ulama. Kenapa kita harus memuliakan alim ulama, apalagi mereka yang takut kepada Allah, mereka yang dekat kepada Allah, ya, mereka yang ikhlas mengajarkan agama Allah karena wajhullah, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, kata baginda Nabi, indallah, di sisi Allah, kurama'u, termasuk orang-orang yang mulia. Mereka di sisi Allah termasuk orang-orang yang mulia. Ay mukhtaruna, Allah memilih mereka, ya. Mukarrimuna, Allah memuliakan mereka. Ay indil malaikati, yakni di sisi para malaikat juga, ya, para alim ulama mulia. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, Rasul qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, idza tahaddatsul alimi, ya, jika orang alim, jika ulama berbicara, fi majlisi, di dalam majlis ilmu, bi ilmihi, dengan ilmunya. Jika seorang ulama sedang berbicara, seorang kiai sedang berbicara di majlis ilmu, walam yadkhulhu, maka janganlah engkau memasukinya hazlin, dengan sia-sia. Jangan sampai kita datang itu sia-sia. Wala lagwa, maka janganlah bercanda ketika di majlis taklim, jangan bercanda, ya, sehingga kita sia-sia. Jangan sampai, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin. Kenapa? Karena Allah menciptakan dari setiap kalimat, tal'atun min famihi, yang akan naik daripada kalimat itu, mulutnya yang dia ucapkan itu, malakan satu malaikat. Tuh, jadi kalau di majlis taklim, ya, jangan bercanda, diam dengerin, supaya kita tidak sia-sia, karena, ya, Allah akan menciptakan dari tiap-tiap kalimat itu, menaikkan dari kalimat itu, ya, yang diucapkan, malakan, akan ada satu malaikat. Ngapain itu malaikat? Yastaghfirullah, mohon ampun kepada Allah, lahu, kepada siapa? Mereka penuntut ilmu. Walibas, walisa ma'ahu, dan mendengar ucapan alim ulama, seperti itu, ila yaumil kiamat. Jadi malaikat itu akan mohonkan ampun kepada Allah sampai hari kiamat, ya. Masya Allah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alimi nadratan, siapa orang yang memandang kepada wajahnya orang alim, nadratan, dengan satu pandangan, ay wahidatan, sekali saja, sekali memandang orang alim itu, ya, dengan fafariha biha, dengan kagum kepadanya, dengan pandangan senang kepada orang alim itu, kepada para alim ulama dengan pandangan yang senang, bitilkan nadrati, dengan satu pandangan itu, khalaqallahu ta'ala, Allah akan menciptakan, ya, min tilkan nadrati, dari pandangan itu, malakan satu malaikat. Nah, ketika kita memandang wajahnya orang alim dengan cinta, saudara, dengan cinta, satu pandangan saja, nadratan wahidatan, ya, maka Allah akan menciptakan dari satu pandangan itu adalah satu malaikat, ya. Yastaghfiru aidzalikal mulku, ya, malaikat itu akan mohon ampun, ya, karena memandang wajahnya orang alim dengan penuh gembira, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemuliaan-kemuliaan itu. Kenapa, ya, Ali bin Abi Thalib berkata, ya, an-nadhra ila wajhil alimi ibadatun, memandang kepada wajahnya orang alim itu adalah ibadah. Kenapa memandang wajahnya orang alim itu ibadah?
ya, karena dia pernah memandang gurunya pernah memandang gurunya, sehingga pandangan itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kenapa? Wa nurun fin nazri, kan ada cahaya di dalam pandangan itu. Wa nurun fi qalbi, dan cahaya di dalam hatinya. Ya. Fa idza jalasal alimu lil ilmi, maka jika duduk orang alim ulama lil ilmi, mengajarkan ilmu, kana lahu bikulli mas'alatin, nah maka ada bagi seseorang itu setiap masalah kisrun, ya, adalah sebuah istana fil jannati, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk membahas satu masalah, ya, setiap masalah, maka akan ada istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang itu. Lil amili, dan bagi orang yang mempelajari ilmunya. Ya. Biha mithlu dzalika kadza fi riyadus shalihin. Begitu juga di dalam kitab Riyadus Shalihin, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man akrama aliman, siapa orang yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka sungguh dia telah memuliakan aku, kata baginda Nabi. Jika kita memuliakan ulama, kata baginda Nabi, engkau itu memuliakan aku. Bi annahu habibi, karena mereka itu adalah kekasihku, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Waman akramani faqad akramallah, siapa orang yang memuliakan aku, kata baginda Nabi, sungguh dia telah memuliakan Allah. Ya. Waman akramallah, dan siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena surga adalah mahalus, ya, sakini, tempat mahalus sakina, tempat yang tenang, ahbaullah, ya, tempat yang dicintai oleh Allah taala. Akrimul ulama, kata baginda Nabi, muliakan oleh kalian ulama, fa innahum warasatul anbiya, karena mereka adalah penerusnya para nabi. Faman akramahum, siapa orang yang memuliakan mereka, faqad akramallah, dan sungguh dia telah memuliakan Allah, wa rasuluh, dan memuliakan rasulnya. Rawahu al-Khatib al-Baghdadi. Masya Allah, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili, ay naumul alimi alladzi yura'u adabul ilmi afdalu min ibadatil jahili alladzi la ya'lamu adabul ibadati. Tidurnya orang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ya, ibadah, ya, tadi tanpa ilmu, hanyalah ibadah saja. Ainaumul lil alimi, kenapa? Karena tidurnya orang alim, alladzi yura'u, ya, dia itu menjaga adabul ilmi, dengan menjaga adab-adabnya tidur. Ya, adab-adab tidur dia jaga, ya. Kemudian afdalu min ibadatil jahil, dia itu lebih utama orang alim yang tidur, ya, ketimbang orang yang ahli ibadah tapi dia bodoh. Alladzi la ya'lamu adabul ibadati, tetapi dia beribadah kepada Allah tanpa menggunakan adab-adabnya, saudara. Ya. Sehingga gimana orang yang ibadah tanpa ilmu, ketika sholat dimasuki oleh setan, di dalam dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, itu yang dapat merusak kolbunya kepada Allah, seperti itu. Atau ketika sholat dibisikin oleh setan, kamu itu lebih baik daripada si fulan. Itu yang dapat merusak tautan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bodoh tidak mengetahui hal-hal yang seperti itu, ya. Karena bisikan syaitan sangat luar biasa, ketika ibadah pun luar biasa bisikan syaitan. Wa fi riwayatin li Abi Nuaim, di dalam riwayat lain dari Abi Nuaim, an Salman bi isnadin dhaif, dengan sanad dari Salman dengan sanadnya yang dhaif, ya, yang lemah. Apa? Naumun alal ilmi khairun min sholati ala jahlin, ya, tidurnya orang alim lebih baik daripada sholatnya orang yang bodoh, seperti itu.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban, siapa orang yang mempelajari satu bab minal ilmi, daripada ilmu, ya'malu bihi, terus diamalkan dengan ilmunya, aulam ya'mal, atau dia tidak mengamalkan. Artinya orang yang belajar ilmu walaupun cuma satu bab, baik diamalkan ataupun tidak diamalkan, bihi dengan ilmu itu, karena afdalu ya min ayyusoli al-faraqati tatawuan, itu adalah lebih utama daripada sholat ya 1000 rakaat sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, kenapa? Tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya setiap satu kalimat yang diucapkan oleh ulama satu kebaikan. Berapa banyak kebaikan yang diucapkan oleh alim ulama. Nah, sedangkan sholat ya 1000 rakaat ada bilangannya, tapi ucapan kalimat kebaikan yang diucapkan oleh alim ulama di suatu majelis itu lebih dari 1000, saudara. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, siapa orang yang datang menziarahi seorang ulama, orang yang alim, faka'annama zaroni, maka seakan-akan dia menziarahiku, mendatangiku, mengunjungi, kata baginda Nabi. Waman safaha aliman, siapa orang yang bersalaman dengan orang alim, ya, faka'annama safahani, sungguh dia telah bersalaman denganku, kata baginda Nabi. Ya. Waman jalasa aliman, siapa orang yang duduk ya, waman jalisa ya, waman jalasa aliman, siapa orang yang duduk bersama orang alim, faka'at nama jalasani, maka seakan-akan dia duduk denganku, kata baginda Nabi. Ya. Waman jalasani fid dunya, siapa orang yang duduk denganku ketika di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamati, maka aku akan dudukkan dia bersamaku pada hari kiamat. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang cinta alim ulama, yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menghapus dosa-dosa kita, Allah berikan kepada kita kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah mudahkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.